Itu murtad dari suku Mayanya gitu. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Wajan yang apa kayak Bakar-bakar. bisa keluar api gitu. Berarti sekarang lagi menceng ini pikirannya. Iya. Ada berkah yang memang harus kita kejar, tapi itu kita nggak tahu kapan datangnya. Kalau misalnya kamu belum berhasil jadi seorang anak, maka belum tentu juga kamu berhasil jadi orang tua. Misalkan orangnya emang buta ya nggak bisa lihat Ka'bah. Oh, gue masih baca cacat. Enggak cacat. Halo guys, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ya. Terima kasih. Oke, kita udah masuk di akhir tahun 2020. 23. Sebelum kita mulai ya kayak Ya. untuk menyegarkan pendengaran viewers kita kali ini, Kak Ibrahim minta tolong nyanyi dong satu lagu apa Karena aja. di episode waktu itu Kak Ibrahim menyanyi. Itu hanya penutup Kak. Sekalian Di opening. menyanyi di Open. Enggak. Karena kenapa kok kita minta Kak Ibrahim nyanyi itu karena Aku- kemarin waktu closing kan Kak Ibrahim nyanyi itu viewersnya pada minta nyanyi, Minta nyanyi lagi. Iya. Ya. Buat nada dering katanya buat biar bisa bangun. Kalau sudah tidak kuat mohon angkat tangan ke kamera. Oh, emang kalau aku nyanyi ada yang ngedengerin juga ya? Ada. Calon istrinya Kak Ibrahim sendiri. Dia salah satu dari banyaknya viewers yang Betul. Aku mulai merasakan rasa cinta. Cinta yang tumbuh di setiap saat. panjang dong. Dikit lagi. Melukis semua kisah yang nyata. Satu lirik kok iya. Rizky Febian itu. Ya, betul Oh, iya. banget. Iya. Memang kita tebak-tebak lagu aja hari ini. Iya kan? Emang kenapa dengan akhir tahun 2023 ada apa nih? Katanya ada kiamat ya. Enggak ada. Iya, kiamat tahun 2023 muncul tahun 2024. Gitu maksudnya. Nggak Sudah ya, lewat. Oh, udah lewat. Iya. Iya. Oh iya loh. Kalau dulu itu yang kiamat itu yang tahun 2022 12. 2012, iya itu filmnya. Iya gak sih? Sempet nonton nggak itu film Kiamat 2012? Enggak, tapi aku tahu judulnya doang 2012 katanya gitu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Iya, sekarang udah nggak ada karena suku Mayanya pun sudah tidak ada gitu. Jadi nggak ada yang meramal-meramal lagi. Bentar, apa hubungannya Suku Maya. Maya sama kiamat? Katanya suku Maya itu meramalkan kiamat itu akan terjadi di tahun 2012. Katanya gitu. Artinya kan mereka adalah suku yang suka meramal kiamat gitu. Dia Jadi cuma suka hidupnya- meramal kiamat gitu. Iya, dan akhirnya kan mereka melakukan sebuah ritual bunuh diri kan di tahun 2012 itu juga gitu. Katanya sih gitu. Karena maksudnya mereka mengantisipasi sebelum kiamat mereka harus Mati pergi lebih duluan. duluan. Iya. Makanya sekarang punah. Iya, seperti itu. Pasti ada lah ininya, keturunannya 1-2 orang lah. Oh, Yang iya. nggak percaya pasti kan ada di dalam 100 orang itu ada 2 atau 5 orang yang gak percaya. Oh, berarti Iya itu murtad dari suku Mayanya gitu. Gitu. Oke, sekian ya suku Maya hari ini. Oh, iya. Oke. Jadi kita akan membahas. Sumaya itu di mana? Udah selesai bisa nggak sih anjing? Oke, jadi kita bakal membahas apa aja yang udah tercapai. Ini kan udah masuk akhir tahun ya. Betul. Rencananya podcastnya tayang Desember. Rencananya kalau Mas Eko nggak gabut. Jadi Kok masa? jadi rencananya podcast ini akan tayang nanti akhir tahun. Oke. Nah, kan kita udah ngelewatin Januari sampai November. Kalau kita rekam podcast ini November kan, berarti Januari sampai November udah 11 bulan.
waktu di awal tahun tuh kita pasti punya sama-sama mau kayak tahun Ada ini, goals-nya masing-masing, goals-nya kan? masing-masing. Hmm. Kalau misal Kak Ibrahim personally itu goals yang udah terchecklist apa aja? Oke, kalau dari tahun 2023 Januari ya, itu goals yang udah tercapai sama aku adalah masalah lamaran gitu. Jadi waktu itu aku juga mikirnya lamaran nih kok kayak ketunda terus gitu. Oh, emangnya rencananya dari kapan? Jadi tahun 2022 itu di bulan Oktober sebetulnya aku udah ada keinginan gitu. Cuman kok waktu itu ngelihatnya kok kayak nggak masuk aja ke tanggalan yang aku mau. Waktu itu aku masih kerja di Bekasi gitu. Terus ya udah akhirnya nemu tanggalnya di tahun 2023 Januari awal banget. Tapi ya udah khidmat aja rasanya karena harus pergi kerja lagi, jadi kayak merayakan acara itu sebentar banget dah habis itu pulang kayak gitu. Nah sama resolusinya kalau dulu kan sebetulnya ini nggak semua sama ya teman-teman ya, jadi aku pengen jadi satu analis di perusahaan pialang gitu karena aku balik ke video yang sebelumnya itu aku emang punya niat untuk coba berkarir di bidang seperti ini karena tidak banyak orang yang mau berkarir di bidang seperti ini kan gitu. Jadi analis pure ya, bukan marketing gitu. Nah, akhirnya aku dapat juga tuh kemarin tawarannya gitu. Cuman sekalian jadi di bagian HRD sama di bagian trainer ya, training gitu. Ya, jadi ini udah ya tercapai gitu. Ya belum ada lagi sih gitu yang udah tercapai, mimpi-mimpi ya itu gitu. Kalau untuk resolusi tahun depan 2024 Nikah. jadi nikahnya ini tahun ini apa tahun depan sih? Ya mudah-mudahan tahun depan status di KTP udah berubah kayak gitu aja. Tapi tadi itu kan dari Januari sampai November ya, berarti kan cita-citanya dia cuma 3 nih yang disebutin. Tapi susah Lamaran, susah tapi. Iya sih, maksudnya nggak harus hal gede gitu. Apa kayak Itu gede nggak harus yang kita mau tuh kayak apa hal-hal kecil yang udah bisa terchecklist kayak misalnya beliin mamah ini atau jadi pribadi lebih baik kayak gitu kan termasuk bucket list. Iya. Itu klasik. Iya, Ya kan? ya, itu yang Orang-orangnya, klasik. Itu orang klasik ya. Kalau Kak Ibrahim ada nggak yang kayak Alasan gitu? yang klasik. Heeh. Itu alasan yang klasik. Kalau itu sih yang tadi disebutin tiga hal yang disebutin Kak Ibrahim itu lebih ke tujuan hidup. Oke. Itu kan goals. Nah kalau aku pribadi sih sebetulnya ada ya gitu kayak pengennya waktu itu coba daftarin ibu buat haji gitu. Cuman waktu kalau nunggunya 25 tahun kok rasanya kayak lama banget gitu ya. Terus Ibrahim anak keberapa sih BTW? keempat. Dari 6. 6 bersaudara. Gitu. Ya, aku mau tanya, kan tadi Kak Ibrahim bilang naik haji kan? Mm-mm. Aku lihat di Instagram, bener nggak sih nggak semua orang itu bisa lihat Ka'bah? Ya iya kalau misalkan orangnya emang buta ya nggak bisa lihat Ka'bah. Oh, Bapak sih baca berita ya. Ada Iya, orang bisa naik haji. ngeliat. Nggak, tapi ini beneran guys. Jadi tuh kemarin ada berita, orang tuh dia naik haji, tapi dia nggak bisa ngeliat Ka'bahnya. Jadi sampai sini mereka nangis. Dan itu ada yang komentar itu kayak memang bener-bener ada beberapa orang itu nggak bisa. Bukan karena mereka ada kekurangan itu, nggak. Tapi bener nggak dari sepemahamannya Kak Ibrahim aja? Iya. Atau baru dengar? Nggak usah dianggap serius banget. Iya. Ya aku nggak tahu sih. Cuman yang jelas gini kan, kalau dari aku SD itu aku diajarkan namanya ini ya rukun Islam ya gitu. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bila mampu. Ya ada kata haji bila mampu. Berarti kan ada niat haji gitu. Nah kalau emang orangnya udah niat haji terus nggak melihat Ka'bah, nah itu adalah sebuah misteri ilahi kalau aku ya gitu. Nah sebaiknya kalau aku yang kayak gitu tetap melihat itu adalah sebuah tanda. Tapi kita harus bersyukur malah justru bahwa sebegitunya kita ingin melihat Ka'bah tapi jadinya kita tidak bisa melihat gitu. Jangan dilihat dari masalah biaya udah datang nangis terus pulang. Jangan gitu. Bisa jadi kayak yang Maha Kuasa belum
memperlihatkan apa itu Ka'bahnya gitu. Mengizinkan. Belum mengizinkan gitu. Tapi kita harus bersyukur pada saat kita sudah di sana, kita sudah mengupayakan ke sana loh. Banyak sekali orang yang tidak bisa haji. Makanya di rukun Islam yang kelima ini haji ada tulisannya lagi bila mampu. Nah, gitu. Orang ini mampu tapi ternyata mungkin ya aku nggak tahu sih, tapi tetap itu namanya misteri ilahi gitu. Dari Kak Ibrahim sendiri nggak ada niat buat naik haji sama istri? Belum gitu. Belum Kalau kepikiran? belum kepikiran. Kalau kita yang pertama seenggaknya kita nikah dulu gitu, kita sah dulu. Nah, mungkin dari situ berjalan ya mungkin bisa haji gitu. Tapi aku juga punya cita-cita sebelum haji itu pengennya ke Yerusalem. Kenapa? Pengen lihat Masjidil Aqsa. Itu yang kena ini nggak perang nggak? Ya, iya kena sih. Tapi perangnya kan di jalur Gaza ya, bukan di Bukan area situnya. iya bukan area situnya. Cuman kan sekarang juga masih berbahaya kan buat kesana. Iya. Emang ada apa di sana? Aduh, iya aku tanya, aku kan tidak tahu Di, apa-apa. kalau di kota itu tuh Apa-apa. di kota itu tuh ada tiga unsur utama yang Emang gue salah? enggak Enggak, di kita sana- kan lagi mau bahas revolusi ya. Iya. Jadi bahas cita-cita orang ya nggak apa-apa sih. Ya, ya nggak sebenarnya. apa-apa sih. Nggak Jadi apa-apa. kalau di Yerusalem itu kan ada Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa itu di bagian mana ya? Utara apa timurnya kalau gitu ya? mau cepet bisa googling terus nanti minta tolong Mas Eko tempelin tempat. Oh iya kayak Ya. gitu ya. Ya kan maksudnya kalau Makkah itu kan ada, maksudnya orang tahu di sana titik untuk berdoa kan. Iya, Nah, itu maksudnya masjid itu apa? Gitu. Nah, kalau Ciri khasnya, uniknya atau apakah apa itu? Masjidil Aqsa itu sejarahnya tempat Isra Mirajnya Nabi, seperti itu. Perjalanan menuju ke langit ketujuh itu. Nah, itu kalau dari agama Samawi Islam gitu. Kan agama Samawi itu kan ada 3 ya, Kristen, Yahudi dan Islam kan, seperti itu. Kalau yang satu lagi itu Kristen itu kan kota kelahirannya Nabi Isa, ya Isa, atau kalau orang Barat sebutnya Yesus ya. Nah seperti itu gitu. jangan jauh-jauh orang barat sini juga Indonesia bilangnya Yesus. Oh ya iya kan? gitu. Oke. Iya Oke. toh. Nah. Sekian tadi pelajaran IPS yang sudah dibagikan ya teman-teman. Ini adalah pelajaran sejarah di mana letak kota di luar sana. Ya, balik lagi ke Oke. tema kita hari ini, kita mau bahas tentang revolusi. Jadi ceritanya gitu ya. Ya, tapi revolusi. iya, revolusi. tapi itu sejarahnya. Tapi intinya adalah kalau aku sekarang resolusinya adalah pengen nikah dulu, seenggaknya aku punya tanggung jawab dulu dan aku harus luruskan dulu gitu secara Oh, nih. berarti sekarang lagi menceng ini pikirannya. Ya, jangan kan biasanya menjelang pernikahan itu ada aja ujiannya gitu kan. Contohnya ujiannya itu kayak muncullah fisika. oh iya. Kan beda. Misalkan secara matematika ya ini ada objek yang sangat menarik perhatian gitu. Sehingga fungsinya Itu tidak fisika lurus. nggak sih? Fungsinya nggak lurus. Itu fisika nggak sih? Loh, kan matematika ada fungsi linier juga. Ya. Ya. Ya, kalau fungsinya punya gradien, ya, fungsinya punya gradien kan jadinya nggak lurus gitu. Iya, Nah, benar, gitu. benar. Iya, iya, oke. Ya, kayak gitulah. Oke. Nah ini Kak Ibrahim, Esther sendiri apa? Resolusi. Ini mau resolusi yang udah yang mana kok? Tadi kan Yang tahun ini? yang tahun ini untuk tahun depan. Ya, Yang tahun Ya udah ini, itu aja dulu. yang ya. tahun ini untuk tahun depan. oke. Punya pekerjaan baru. Oh, oh. Kan gini. Iya, Kenapa? kan kita nggak selama Kak Esther emang backgroundnya apa? Backgroundnya ini abu-abu. Oh iya. Benar kan? Oh iya benar. Nggak Benar salah. benar benar. Nggak Benar, salah. Benar. Backgroundnya abu-abu. Ini apa Ya namanya? kan? Ini podcast yang paling Artinya background pendidikannya. Background pendidikanku sarjana pendidikan. Oke, sarjana pendidikan S1 untuk jurusan Bahasa Mandarin. bahasa Mandarin. Loh, Iya. aku Coba baru bahasa tahu. Mandarin. Coba bahasa Mandarin sekarang. Mana? Caranya. Aku taunya Shishi. Nah, itu. Cie. Ya ya. Sisi mah pilek.
Oh, Sisi itu bilang. Bener tuh, tapi bener kan berarti nggak salah toh. Nggak salah. Nggak salah. Tulisannya bener. begitu. Oh, oke oke. Nggak salah. Cinta damai, tidak boleh Cinta bertengkar damai. sama bintang tamu. Iya. Apa resolusinya? Resolusinya Yang sudah, iya yang nanti. Yang nanti. Kalau yang nanti jelas punya pekerjaan baru. Kenapa? Berarti bukan berarti di sini tidak nyaman ya. Tapi memang kita kan sebagai manusia harus terus Berevolusi. berevolusi gitu. Jadi harus terus, misalnya kayak kalau Ibrahim kan tadi pengen jadi data analis gitu kan. Setelah mencapai data analis kan pasti nanti mau ada terus apa ya, pencapaian baru gitu Oh, kan. iya. Begitu pula dengan aku. Tidak menutup kemungkinan mungkin bapak-bapak di sini juga ternyata resolusinya resolusinya. Iya, Tahun resolusi depan ya. siapa tahu juga mau mencari pekerjaan baru. Kan kita terus berevolusi. Ya. Ya, Iya, Oke. iya betul. Jadi- Soalnya kan kita nggak mungkin selamanya di sini. Tapi aku bisa bilang berarti Kak Esther itu pembelajar ya, bagus. Karena mungkin dengan kerja di satu tempat, terus pindah ke tempat lain, Kak Esther mempelajari sesuatu yang baru juga gitu. Benar, mempelajari sesuatu yang baru, ketemu manusia yang baru, begitu. Oke. Siapa tahu karena bekerja di sini terus aku masuk bekerja jadi di taman safari, udah tahu jenis sifat-sifat manusia. Beda lagi. Oh, beda. Beda lagi gitu ya. Kalau yang udah tercapai tahun ini. Tahun ini yang udah kecapai bisa diem nggak? Bisa diem nggak? Kalau dari yang 2022 ke 2023 itu yang udah kecapai, sudah bisa bikin event sendiri. Terus habis Oke. itu sudah bisa beli apa yang aku mau dari dulu sampai sekarang dengan uangku sendiri. Terus banyak hal, maksudnya itu kan hal-hal kecil ya. Yang aku maksud tuh tadi gitu, kayak hal-hal kecil apa yang kamu tuh sebenarnya cita-citanya dari kecil pengen ini, terus itu udah apa ya, tercapai. Tau nggak? Aku tuh pernah nulis. Jadi kalau misalnya kalian karena pernah nggak journaling? Oh iya, aku Journaling. pernah journaling, tapi ini mungkin mimpi aku buat di tahun 2024, mudah-mudahan juga tercapai Amin. gitu. Jadi aku tuh pernah nulis salah satu bucket listku adalah makan sate 20 tusuk tak makan sendiri. Karena dulu waktu aku kecil kalau misalnya kita makan sate tuh pasti kan dibagi tuh per keluarga, kayak misal kan isinya 4 orang, mama, papa, misal kayak mama, papa, kakak, adik gitu kan. Kalau misalnya beli 10 tusuk berarti kan satu orang ya dapat yang 10 dibagi 4 itu tadi kan. Kadang-kadang kita tuh bertengkar, kayak misalnya sisa satu gitu buat siapa gitu kan. Itu kan bertengkar. Terus kayak Tidak ada jiwa. tidak ada jiwa saling mengalah ya kalau kakak adik itu. Iya. Jadi aku pernah nulis di salah satu jurnalku tuh beli sate 20 tusuk tak makan sendiri. Kayak Susana aja kan. Susana 1000 dong. Enggak lah, Tan Boykun. Banyak dong. Enggak, ini apa, Tan Boykun. Ini tuh maksudnya nggak Siapa gitu. itu Tamboykun? Tan Boykun itu loh, apa namanya, YouTuber yang Makan-makan. suka mukbang itu loh. Jadi tuh kayak hal-hal kecil yang ternyata waktu kita, apa ya, hal-hal kecil yang dulu menurut kita mahal, waktu kita udah punya uang sendiri, waktu kita udah dewasa, Ternyata itu itu memang dicapai. mahal. Oh. Enggak juga. Nggak apa-apa Kesya, aku menyediakan tempat di sini. Kenapa di situ? Nah, nanti daripada dihajar. Oh iya. Kamu iya, mending iya. dihajar di sini atau di situ? Dua-duanya aja aku ajar. Nggak mau diajar. Nggak mau Oke. diajar. Kalau kamu Aku orang yang tipe tidak ada. tidak ada harapan dan cita-cita. Oh, tidak ada. Yang penting uang mengalir. Loh, Enggak, aku tuh orang yang tipe yang fleksibel. Maksudnya yang ngikut aja, mengalir aja. Iya kan, ikut. seperti uangmu. Iya. Amin. tapi berarti kalau misalkan Kesya kan belum menikah ya, itu kalau Kesya menikah nih misalkan, berarti nanti ikut apa kata calon suami aja gitu udah ya. Iya dong, dia kan kepala rumah tangga saya nanti. Selama itu baik. Walaupun buruk nggak apa-apa saya ikut. Yang penting dikasih uang. Yang penting apa? Dia kan memang kepala rumah tangga. Oke. Saya kan harus ikut. Oh gitu. Kamu tidak akan memberikan pendapat dan saran kayak. Itu kan terjadi ya Ada, di kehidupan iya. nyata Anda. Iya, Tolong. emang ada iya, sih, iya. emang Kan- ada kan sih. At least kayak nggak yang ini dong. Nggak. Yang lain lah. Ada lah pasti. Cuman kan pasti aku harus ikut kepala dong. Ya dong. Kan istri kan jadi Istri ekor itu badannya aja istri kan. itu Pembantu. kakinya, berarti Ya, sebenarnya istri kepalanya. itu apa sih? Orang bilang istri itu leher. Sekarang kamu bilang istri itu ekor. Ini bilang istri itu kaki. Sebenarnya apa istri itu?
Ya kan kalau ngikutin kan dia harus bisa gerak ya. Itu sudah selesai. Di belakang lakinya. Iya dong. Membantu lah, support ya. Kita saling membantu. Oke. Ya. Ya, ya. Oke. Kalau misalnya dulu itu aku pernah tanyain kamu resolusinya apa yang menjadi orang yang lebih baik. Sudah jadi lebih baik dari yang That's it. Iya, Setiap iya. tahun gitu revolusinya. Iya. Jadi lebih Cuman baik. kalau yang lebih kali baik. ini mungkin karena udah ada hubungan yang lebih serius, nah itu udah ada. Oh jadi Kayak untuk berarti tahun depan, revolusinya jadi istri yang lebih baik. enggak dong. Enggak. Kan belum jadi istri sekarang, jadi Oh, bukan istri yang lebih gimana? baik dong. Berarti apa? Menjadi istri orang dulu. Oh. Menjadi istri orang dulu. Oke. Tapi nggak tahun depan sih. Tahun depan rumah. Oke. Setelah rumah baru istri orang. Oh, istri orang. Istri orang. Tapi orangnya udah jadi pasangan kan? Sudah. Oke. Sudah dong. Sip. Iya dong. Kalau ini Mas Dimas resolusinya apa? Mau masuk sini nggak? Jadi cawapres. Wih. Cita-cita mau jadi cawapres. Cawapres. Coba deh Kak Dimas ngomong di sini. Nah, Nah kita abis itu dengar apa memang Suaranya. benar-benar suaranya mirip Mas Mas Gibran Gibran atau enggak? Saya persilakan. No, tidak. Jangan. Kak Dimas sudah pas. jadi Gak usah. jahat, Cak. Dia lebih naik gitu loh. Jadi kalau kalian tahu guys, kita itu punya salah satu staff di First Aid yang bantuin kita ngerekam ini tuh suaranya mirip banget Mas Gibran Raka Buming. Atau mau kita coba telepon mau nggak? Dan Belum. belum. Ya emang. Kita itu lagi memperkenalkan Mas Gibran KW Super. Boleh nggak Kak Eko? Boleh. Kita gimana telepon? Nggak bawa HP lah. Nggak apa-apa. Coba Mas Dim ngomong kayak biasanya. Apa resolusinya? Iya, tapi pakai suaranya Mas Gibran. Kondisinya sudah menikah, sudah punya anak, sudah. Tuh, emangnya kan sudah menikah? Iya, Emang sudah menikahnya semua. tahun? Terus tahun depan nggak punya cita-cita? Mati aja hidup lu, anjing. Jangan dong. Revolusi yang buat tahun depan apa? Resolusi buat tahun depan semoga usahaku semakin maju. Emang usaha apa? Amin. Ya, jual risol mayo. Oh iya beneran? Wah, beneran. Beneran? Oh, sayang banget. Usahaku ya persewaan rental Rental apa? buat acara. Apa itu? Oh. Oh jadi ini bayaran, penonton bayaran, tamu bayaran berarti. Pak ya? Emang apa ini beneran ini serius? Iya bener rental. Iya rental punya apa? sound system. Sound system. Oh, sound system. Tapi kalau bicara resolusi itu menarik ya. Kalau buat aku pribadi itu karena resolusi itu adalah sesuatu yang pengen kita coba capai dengan waktu tertentu kan. Misalkan seperti ini. Ada juga resolusi yang coba aku mau gapai di 2024 itu setidaknya aku berkeluarga dengan 2 anak gitu loh. Oh pengen, berarti cita-citanya punya 2 anak. Iya 2 anak, Di tahun tapi berapa? gini Di tahun di tahun 2024 itu aku punya mimpi bahwa aku itu bisa punya anak tapi kembar gitu. 2002. Gak bisa. Gak bisa. Ya bisa aja kan kayak misalkan nikahnya misalkan di akhir tahun gitu. Akhir tahun ini iya. Nah, terus kan mencoba untuk ya seperti itu honeymoon di bulan Januari, misalkan Februari gitu tahunnya. Gitu kan. Nah. Taunya aku sih anjing. Ya kan aku sensor gitu loh. Aku nggak bisa mengungkapkan deskripsinya seperti itu. Nah, nanti di bulan Februari ini ya kalau misalkan tahunnya langsung lahir kembar ya sudah alhamdulillah gitu. Nah, aku tuh pengennya punya 2 anak gitu. Tapi kembar pun nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi ada kenapa? Tapi ada keturunan kembar nggak? Kebanyakan kan bisa. Belum gitu. Oh, enggak. Belum. Karena Kan belum. Sudah ada. belum. Jawabannya tuh ada atau enggak? Enggak bisa belum. Lah Ada iya atau enggak Enggak. ada dalam Jawabannya sejarah ada. keluarga, tapi kan belum terjadi gitu loh.
Lah iya kan bisa aja terjadi. Bisa Aja terjadi. Bisa. Siapa kita menanyakan kuasa Tuhan? Kan seperti itu Iya ya. benar, aku yang salah, maaf Tuhan. Iya gitu. Iya. Oh berarti rencananya tahun ini dong nikahnya. Ya seharusnya sih begitu. Ya Ya, mudah-mudahan. semoga lah dapat cepat dapat Amin. momongan Tapi nanti. kalau kembar tuh sebenarnya bisa dibuat nggak sih? Maksudnya secara ilmiah itu kan dia ada cara-caranya. Maksudnya pakai proses bayi tabung atau apa itu kan masih bisa sebenarnya. Kalau misalnya kita nggak ada gen kembar tadi kan bakal lebih susah kemungkinannya. Makanya kan tadi pertanyaannya Keisha, ada nggak sih gen kembar di keluarganya sebelumnya? Kalau misalnya ada itu kan bakal kemungkinannya masih ada. Ada Tapi peluangnya. kalau misal nggak ada, itu sebenarnya kita bisa bikin kalau anak kembar tuh. Maksudnya ya tetap dari suami dan istri yang sama, tapi ya pakai bayi tabung itu tadi. Oh, Gitu. Kalau memang pingin banget punya anak kembar. Seharusnya bisa sih, soalnya kan biasanya kalau kita pengen anak cewek, nah itu ada programnya. Oh, emang ada programnya ya. Sama, kembar tuh juga kayak gitu katanya. Jadi dia ada programnya gitu. Jadi siapa tahu Kak Ibrahim berminat untuk mencari tahu lebih lanjut dan lebih dalam mengenai cara membuat anak kembar. Maksudnya Itu apa? Membuat lagi apa? Memiliki Harus anak kembar. se-expose itu ya. memiliki itu kan harus dua pihak kan. Iya, itu harus dua pihak pasangan. sih. Ya, aku juga dengar-dengar gitu katanya. Dengar-dengar apa? Ya, dengar-dengar katanya gitu. Emang ada programnya tapi harus ya dua pihak seperti itu. Iya dong, kan yang hamil istrinya Iya, Kak Ibrahim. Ya. Iya. Ya, tapi setidaknya dua-duanya harus sama-sama tahu kayak gitu. Iya, iya dong. Iya dong. Kan nanti Kak Ibrahim kalau udah menikah ngomong, "Sayang, kita mau punya kembar nggak?" Iya. Iya dong. Biar kan langsung tapi iya sih. Enggak sih kalau Anjir apa? Ya, aku tuh mau ngomong kalau misalnya kalau punya langsung anak 2 itu maksudnya ada pun yang ngomong anak 1 itu berat loh. Iya kan? Jadi pasti dia Kalau 2 mengandungnya pasti pun lebih berat. Iya, maksudnya berat di bawah dan beban hidupnya Iya, kita iya, juga makin. Tapi kan banyak orang yang bilang banyak anak banyak berkat. Iya, seperti kan? itu. Jadi Nah, kamu setuju Ibrahim dengan stereotip banyak anak banyak rezeki? banyak anak banyak rezeki itu sesuatu yang betul karena yang mengatur rezeki itu adalah Tuhan. Tapi saya sebagai misalkan yang kepala rumah tangga nanti di tahun 2024 ya saya tetap usaha yang saya lakukan itu bisa gitu. Saya kan punya kemampuan analis trading gitu. Ya saya kalau punya psikologi trading yang benar ya saya akan coba lakukan strategi compound seperti itu. Intinya saya buat tabungan mulai dari tahun 2024 itu 2025, 2026. Nah, itu ya. Jadi nanti biaya-biaya yang kayak gini itu sudah tercover mulai dari tahun 2024 itu ya. Ya banyak sih strategi-strategi itu kan. Cuman yang paling penting adalah masalah psikologi dan targetnya seperti itu. Kalau udah capai target udah jangan terlalu greedy dulu. Ya biasalah kalau kita masuk ke pasar kan harus hati-hati. Iya, betul. Dan memang dimainin sama ini sih mental dan psikologi kita ya cukup dipermainkan di dalam sana ya. Karena kan kadang kalau misalnya kita sama-sama tahu ya, ada orang tuh selalu bilang gini, kalau misalnya kamu belum berhasil jadi seorang anak, maka belum tentu juga kamu berhasil jadi orang tua. Itu percaya nggak percaya emang bener. Maksudnya kamu sebagai anak aja belum bisa menghargai gimana nanti kamu bisa memperlakukan seorang anak. Karena membesarkan anak itu bukan cuma sekedar melahirkan, membiayai biaya operasi, persalinan, Membesarkan dia. pendidikan dan lain sebagainya. Tapi gimana caranya kamu tuh membentuk satu mental, satu jiwa yang nantinya akan menambah populasi manusia. Entah dia ke depannya mau jadi apa, itu kan bergantung dari lingkungan terkecil yang dia punya, yaitu keluarga. Perannya sebagai kepala keluarga, jadi otomatis secara tidak langsung burden yang dipunya tuh jauh lebih besar gitu. Ya kalau bicara perencanaan memang semuanya pasti ada kemungkinan gagalnya tuh ada. Ya aku nggak memungkiri itu kok Kak Esther, tapi yang paling penting itu cuma satu, pada saat kamu jalan, kamu punya niat, jangan pernah tunjukkan bahwa kamu itu sangat ragu. Udah itu aja gitu. Kalau kamu tahu yang kamu lakukan itu betul, kamu nggak menipu, kamu tidak merugikan orang gitu. Ya nanti juga ada rezekinya gitu. Yang penting adalah
pada saat kamu melangkah ini tujuan kamu udah jelas dulu gitu. Misalkan kayak tadi, misalkan Kak Esther mau pindah tempat kerja untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi, oke gitu. Tapi siap nggak Kak Esther misalkan amit-amit ya Kak Esther, bukan mendoakan gitu, gajinya itu lebih rendah dari tempat ini gitu misalkan gitu. Nah kayak gitu kan ya itu kan Kak Esther harus siap, tapi taunya gaji kecil tapi taunya bonus Kak Esther dari tempat kerja yang baru sangat banyak, misalkan ada project A B C. Nah kayak gitu kan. Nah jadi masalah pendapatan itu udah nggak kayak matematika lagi, akhirnya nggak 1 tambah 1 2, 1 tambah 1 2 lagi, atau 2 tambah 1 3, tapi bisa aja 1 tambah 1 jadi 10, 1 tambah 1 jadi 20 gitu. Jadi ada berkah yang memang harus kita kejar, tapi itu kita nggak tahu kapan datangnya gitu. Yang penting adalah pikiran kita harus betul dulu, mindsetnya ke sana. Nah gitu. Nah masalah nanti ada yang support apa enggak ya itu urusan belakangan. Kalau support kan misalkan perempuan berarti bestie gitu kan. Kalau cowok berarti bisa jadi kemungkinan jodoh. Nah kayak gitu. Cerita kamu. Gimana sih? Kalau perempuan jadi bestie kan kayak misalnya kamu temenan sama aku jadi supportmu, aku jadi bestia, kita jadi bestian. Tapi kalau misalnya aku cowok, bisa jadi mungkin aku adalah jodohmu. Iya gitu. Iya kan hidup itu misteri, kita nggak tahu besok apa yang akan terjadi. Tapi hari ini adalah sebuah anugerah gitu. Nah gitu. Jadi apa yang terjadi hari ini dan kemarin itu adalah sebuah anugerah, tapi besok tuh masih misteri. Iya kayak gitu. Jadi hari ini tuh harus dipergunakan sebaik-baik mungkin. Iya betul gitu. Selain menikah dan punya anak Kak Ibrahim, nanti di 2024 mau apa? Kan pasti udah nikah kan? Apa masih mau tetap di sini? Atau soalnya kan basicnya Kak Ibrahim kan bukan orang Surabaya, di Jawa Barat kan? Iya. Nah, apakah akan kembali lagi ke Jawa Barat atau mau malah pindah mencoba kota daerah baru? Iya. Kalau aku kan di sini murni melamar kerja gitu, tapi nanti aku pasti akan coba rundingan gitu, dan tetap ya basicnya adalah istri aku harus ikut sama aku. Nah cuman aku kemarin udah beberapa lah coba lamar ke Jakarta, ada perusahaan di Jakarta, ada perusahaan di Surabaya juga, ada perusahaan di Bandung. Nah jadi kayak gitu. Nah masalah yang terjadi nanti adalah kalau misalkan tiga-tiganya keterima nih, aku harus pilih mana gitu. Nah itu juga aku kan pasti akan diskusikan dengan calon aku. Misalkan pada saat aku interview itu adalah aku kondisinya sudah menikah kayak gitu. Tapi kalau untuk saat ini ya mungkin aku akan ajak ke Surabaya gitu. Kalau akunnya masih di sini. Nah gitu. Kan kalau support system harus diajak terus gitu. Iya dong. Iya. Iya harus. Biar ada yang biar ada yang masakin, biar ada yang nemenin nonton Netflix. Itu bukan support system, lebih ke pembantu. Kok pembantu? Ya maksudnya kayak kalau bisa melakukan semua sendiri, kenapa nggak sendiri buntung tah? Oh iya kan kalau nonton Netflix aku masa sama pembantu. Gak gitu. Oke. Tadi rumah udah kayak nggak usah dibahas ya gitu. Iya. Okay. Tadi kan Kak Dimas sudah, kamu kan sudah, aku sudah. Tanya Ya. yang lain dulu. Tanya yang lain dulu. Iya. Kokris 2024 mau apa? Mau masuk film Avenger, badannya gede banget kayak Hulk. Enggak. Iya. Kurang hijau aja dia. Ntar kalau misalnya dia masuk Avenger, Hulknya ini oriental dari Cina. 2024 apa ya? Jadi bapak yang baik. Oh iya pasti. Atau mau tambah anak? Iya, Nggak kembar. dulu. Kayak ini si Kak Ibrahim mau kembar. Upin dan Ipin. Enggak dulu ya. Upin dan Ipin. Pengen punya aset yang omsetnya 1M. Oh. Apa itu kira-kira? Dia punya. Aku tahu dia punya aset. Dia udah punya aset. Dia ini juragan kos-kosan. Oh iya. Dia juga punya aset, yang belakangnya namanya juga aset. Apa sih?
Nanti datang lagi nanti. Oh, oke. Aku kok nangkep ya. Iya. Oke. Jambret. Aku gak ngerti. Gak tahu. Iya. Jadi ceritanya Iya. gitu Apa ya. solusinya? Mau jadi bapak yang baik dan punya aset yang harganya lebih dari 1 M. Asetku sendiri, bukan atas nama orang tua, bukan atas nama orang tua. Kalau nama istri termasuk nggak? Kalau nama istri gak apa-apa. Soalnya sama dia diembat kan istrinya. Begitu konsepnya. Enggak ada. Kan ketahuan belang lu, gue bilangin bapak lu. Itu kok Chris tadi. Tapi resolusi yang tahun ini yang udah tercapai apa? Udah tercapai jadi bapak pasti. Oke. Punya anak terus apa lagi ya? Resolusi. Terus. Waduh kan. Terus sudah bisa Punya rumah sedikit sendiri. membantu mertua. Oh. Dan membantu mertua. Mulia sekali. Nama tengahnya dia Christian Mulia. Enggak dong, bercanda. Bukan. Terus apa lagi kok? Udah itu aja sih. Saja. Oh, itu. Kalau dari Kak Eko, Aku tahu dia tahun depan mau cabut gigi biar bisa tahun tertawa. depan kok nggak tahun ini aja? Soalnya kan belum tentu stabil rasa sakitnya. Kalian harus tahu guys, staff kita itu ada yang lagi sakit gusinya, dia tumbuh daging gitu. Jadi dia nggak bisa gitu nggak bisa. Dia nggak lepas ini. Padahal dia cowok. Jadi dia nggak bisa cacat. Enggak cacat. Marah. Apa revolusinya? Gak ada. Resolusi. Iya, resolusinya apa? Gak ada. Sungguhan. Tapi udah tercapai ya dah. Ya. Gak tahu. Berarti tipe yang mirip kayak aku yang Kayak- udah yang mengalir mirip aja. kayak Yang Keisha. mengalir Iya. aja. Mengalir. Tapi ada nggak cita-cita mau apa gitu, ada nggak? Mau buka toko Alfaduro. Alfamart. Alfamart. Alfamart Maduro ya. Serius. Enggak jalan aja lah. Iya benar berarti. Iya benar berarti. Berarti Mas Eko sama Keisha satu pemikiran. Ya yang ya udah yang mengalir aja. Iya. Tapi siap menghadapi setiap tantangan yang Itulah, ada. so pasti. Widih. Iya. Mantep banget. Jadinya kan Mantep. kita nggak yang berandai-andai tahun depan kita harus ada ini, ternyata tidak tercapai ya kita juga nggak Nggak kecewa. Kita kan ada ini ya, ada pencapaian tapi enggak belum tercapai kan enggak harus dipaksakan, guys. Nih. Iya. Gak kayak Iya. temennya pingin banget iPhone 15. Kan enak tiba-tiba beli ya, rumah atau beli mobil. Iya. Iya. Tanpa ada rencana yang Ya. Ajak Mr. Ed masuk Mr. Ed. Keisha berdosa. Mr. Ed. Iya. Opa Singapurnya nggak mau masuk. Opa Singapura nggak mau masuk. Oke, tadi itu udah ya, kita udah bahas tadi semua mas-mas. Jadi sebenarnya resolusi itu semua orang pendapatnya beda-beda. Ada yang kayak Keisha yang kayak ya udahlah ngalir aja gitu, jalanin aja apapun yang terjadi tetap bisa menghadapi. Tapi kalau misalnya nggak ada apa-apa juga ya nggak apa-apa, Iya. flat aja gitu. Tapi Ya, bukan nggak berarti flat-flat juga. flat itu nggak ada pencapaian ya, bukan. Iya, pasti ada lah yang sesuatu yang berkembang lah. Tapi nggak yang kayak ngebet banget gitu. Bener kan? Iya. Lebih ke ya chill aja bro. Gitu Ya kan. betul. Jadi kan kita maksudnya nggak ada yang, soalnya kalau kita gitu-gitu aja ya bosan juga. Ya pasti ada sesuatu yang berbeda lah dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi ngomongin resolusi yang tercapai dan tidak tercapai, kayak Ibrahim pernah nggak punya resolusi yang tidak tercapai? Terus cara penanganan. nggak anjir cara penanganan. Terus gimana, kayak you feel sad atau ya apa gitu? Oh gini sih. Ada satu resolusi yang nggak tercapai. Jadi waktu itu aku pernah dapat yang namanya simulated trading account. Jadi kita itu trading tapi dapat virtual profit yang kita nanti dapat reward dari situ. Ya istilahnya sama kayak main game. Bagi hasilnya 80%.
Nah, pada saat itu aku kan pengangguran. Aku pertama kalinya megang uang 50 juta. Gitu, dari Uang trading siapa? ya. Uang aku pribadi. Tapi dari trading. Iya. Yang virtual tadi. Iya. Nah, yang jadi problem itu satu. Aku bertanya pada orang yang salah. Nah, di situ aku ngerasa kayak Sedih nih ya. Nanti Mas Eko kasih ini ya, sound sedih ya. Mas Eko kasih Ya, sound sedih ya. ngerasa kayak Kasih aku daun-daun salah. gitu. Aku salah aja pada saat itu. Kok kayak aku tuh bego aja gitu. Bego banget. Ya sorry ya, kata-katanya agak kasar. Jadi gini, maksudnya aku udah mencapai itu, tapi kok aku malah nanya ke orang sehingga aku nggak fokus. Ya mungkin di situ aku kena euforianya. Sempat kayak nggak trading selama 6 bulan di situ. 6 bulan tuh buat aku kayak ya Cukup lama. anjir cu gitu loh. Nah, kayak Ini gitu. nggak minta maaf. Enggak lah, kan aku Enggak, emang kata- Enggak, yang tadi anjir itu lebih kasar daripada yang bego. Iya. Iya, Enggak minta maaf. Minta maaf enggak? enggak. Berarti cu tidak kasar. Iya. Oke. Ya, Lanjut. cu itu tidak kasar. Oke. Nah ya jadi gitu, aku dari situ udah nggak pernah mau tanya-tanya lagi kanan kiri masalah bagaimana cara aku masuk pasar dan keluar pasar. Nah di situ aku coba untuk fokus lagi, tapi sampai sekarang itu aku ngerasanya kayak ya udah, akhirnya aku coba jalan dengan apa yang aku bisa aja gitu. Nah di situ titik kelemahan aku. Jadi aku masih punya resolusi untuk mencoba memperbaiki diri gitu, memperbaiki psikologis pola pikir aku yang ya udahlah, aku kalau udah punya uang mending aku nggak usah cerita kanan cerita kiri bagaimana cara aku berhasil kayak gitu karena itu yang akan menyebabkan jadi kayak bumerangnya, jadi aku gagal. Kan ada orang yang kayak gitu kan, pada akhirnya dia mau berhasil karena mungkin keceplosan cerita sama orang dan akhirnya dia gagal. Nggak, tapi kita lurusin ya dari ceritanya ini tadi. Ceritanya kan Ibrahim ini udah dapat profit 50 juta, akhirnya cerita ke orang gitu kan. Yes. Terus sama orang itu dimanfaatkan gitu. Enggak, aku itu kayak dipanas-panasin secara psikologis kayak gini kayak- intinya. Brahim kamu kan jago, kenapa profitnya cuma 50 juta gitu loh. Nah gitu. Ini yang tak jadinya lebih ke antara mensyukuri dan tidak mensyukuri. Iya seperti itu. Itu adalah psikologi yang menurut aku tuh nggak bagus kan gitu. Padahal kalau aku ikut dengan apa yang udah aku rancang, kan aku sampai bikin itu Excelnya kayak gitu. Kalau aku laksanain apa yang aku udah bikin di Excel itu kayak ya udah jalan aja tuh buktinya gitu. Mungkin sekarang lebih banyak lagi keuntungannya. Enggak, belum. Aku belum berani. Makanya dari situ aku kayak masih belum berani buat masuk lagi seperti itu. Jadi udah dapat 50 juta itu akhirnya dipanas-panasin, Terus rugi. masuk lagi 50 juta itu Yes. ke dunia Dan pasar. rugi. Dan rugi. Soalnya kan udah oke. emosinya itu udah bukan yang kayak apa ya, udah bukan orang normal gitu loh. Jadi kayak pokoknya aku harus lebih dari 50 juta lebih. Itu kan ngaruh. Iya, itu ngaruh gitu. Padahal dulu aku konsepnya tuh masuknya ya sama aja kayak konsep gini lah, ngerokok gitu kan. Ngerokok sekali nanti muncul 2 batang. 2 batang tahu-tahu jadi 4 batang. 4 batang tahu-tahu satu kotak isi 12 batang habis. Kayak gitu loh. Nah, tapi kan cara aku masuk ke pasar itu ya bertahap. Kayak Oh, iya. gitu. Iya. Jadi Akhirnya nggak langsung gitu. Iya. Langsung 12 batang. Iya, nggak langsung 12 batang. 12 batang kan gini. Wah. Efek ya Mas Eko, jangan lupa. Mas Eko efek. Iya, Loh. gitu kan. Iya, ngerokok sini. Ih, cuma 5 dong. Oh iya, 1, 2, 3, 4. Yang 2 kaki. Kaki, bro. 8 berarti setiap hari 2. Oke. Berarti itu resolusi yang tidak tercapai. Yang ya tidak Yang tercapai. gagal, bukan. Dan masih gagal sampai sekarang gitu. Oh, Iyalah. gitu. Berarti sekarang masih dalam tahap memperbaiki kegagalan tersebut. Iya. Oh. Terus kayak ini juga misalkan calon aku itu resolusinya dari dulu sampai sekarang adalah selalu trauma apabila melihat api. Enggak, itu
Enggak, karena gini. Itu lebih ke Aku berarti gini, kita benerin ya. Resolusinya adalah menyembuhkan fobia terhadap api. Iya. Trauma terhadap api. Iya, karena gini, dulu itu dia pernah melihat rumah yang kebakaran gitu. Dan dia berdiri di depan itu. Itu rumahnya dia. Dulu waktu di Batam Itu gitu, rumahnya dia kebakaran. tetangganya. Tapi ya dia lagi sendiri aja di rumah gitu loh. Ya intinya itu Oh, tetangganya iya, dia tetangganya pas dia ada kan di situ kebakaran. Oh. kebakaran. Terus dia kayak gitu. shock gitu. Shock, Oh, astaga, iya. gitu. Iya, kayak gitu. Berarti nggak masak. Iya, kalaupun masak ya harus ditemenin sama orang tua. Segitunya banget gitu. Mungkin waktu nyalain kompor dia tutup mata ke. Oh iya. Kan kalau kompor gas gampang. Iya. Nah, iya. Gampang kalau kompor gas kici. Iya, tapi mungkin kalau buat beberapa orang kayak kok lebay sih, tapi itu terjadi. Itu kan trauma. Setiap orang kan punya traumanya Musik masing-masing. sedih. Mukanya sedih soalnya. Mas Eko nanti musik sedih ya. Makasih Mas Eko. Iya. Ya ada juga kan yang fobia sama kecoa, tapi Iya, kan ya ada. Itu gitu. Fobia Banyak dan banget. takut itu beda loh ya. Iya. Fobia dan takut. Berarti beda. kalau yang tadi ini lebih ke takut ya atau fobia dia? Fobia. Trauma. Fobia akibat trauma masa kecil gitu. Oh. Berarti Fobia. revolusinya adalah menyembuhkan itu ya, ketakutan atau apalah itu. Itu katanya bisa dibawa ke psikiater. Enggak ya? Enggak. Atau ke Iya, hipnotis hipnoterapi. gitu. Iya. Hipnoterapi. Enggak sih. Terus siapa caranya? Kalau Rumah dibakar lagi gitu. ya enggak lah. Anjir kaya banget, buang-buang. Enggak lah kalau Caranya penanganannya apa? ya paling kalau nanti sama aku ya mungkin, tapi aku nggak tahu Oh, jadi juga. kamu Selalu akan membakar-bakar. membakarkan rumah untuk dia. Ya enggak juga Gimana gitu. dong? Ya caranya tuh gini, aku kan suka nasi goreng toh. Heeh. Nah, nasi Terus Nah, aku nanti mau beli wajan yang apa kayak Bakar-bakar. bisa keluar api gitu. Yang bisa fly. kayak Iya, masak kayak gitu loh. wush, Gitu gitu. loh. Iya, gitu. Ya kan kalau misalkan aku udah jadi suami, ya aku dimasukin sama dia. Tapi bentar ya, sebentar ya, sebelum kita membahas ke sana ya, sebelum kita membahas ke sana. Berarti sebenarnya cita-cita terbesar Ibrahim ini adalah menjadi suami, benar nggak? Kalau misalnya kita lihat dari awal sampai akhir video ini, Analisis. dari tadi soalnya dia kepingin banget jadi suami yang baik, jadi bapak dari anak kembar, terus kayak membimbing rumah tangga kayak gitu, benar nggak? Ya, benar banget. Lebih gede analisis apa jadi bapak? Bapak. Jadi dia ingin menjadi kepala pundak lutut kan? Enggak dong. Keluarga. Kepala rumah tangga. Kepala, ya benar. Ya. Kenapa sih keinginan itu lebih besar daripada cita-citanya sebagai analis? Apa yang bikin kamu tuh segitu punya minat, Iya, hobi dong. keinginan. keinginan menjadi kepala rumah tangga. Yang bakal diingat sama anak-anak aku kan bukan cara aku analisa, tapi bagaimana cara aku memperlakukan anak aku. Kan bisa aja mereka kagum. Kagum, ih papa aku jago analisis. Bisa juga loh. Ya, tapi kan mereka melakukan itu karena melihat aku gitu. Jadi aku adalah role modelnya mereka. Oh gitu, Cenah. Dia mau jadi role model anak-anaknya gitu, Cenah. Iya. Iya dong. Kan harus jadi yang baik dong. Iya. Keren aja. Dia cita-citanya pengen jadi role model. Mantap. Iya dong. Harus dong. Gini. Ngomong. Ayah kan harus jadi role model anaknya. Iya. Alah Mas Eko, ya. Iya. Ngerti dewe barangnya ya. Nah. Tuh. Ini baterainya aman? Aman? Kita masih banyak nih pertanyaannya, aman. Tak mundur kursi. Aduh, aku lemes ditanya sama Kes. Kenapa? Enggak, kalau ini Esther. capek Loh, loh. kenapa? Kita loh belum setengah jam. Kita di sini bakal 2 jam. Oke. Wow, luar biasa ya. Iya, Luar biasa. Kita bakal mengupas tuntas Tentang? semuanya. Kak Ibrahim. Gitu. Ya betul. Nggak, Betul, tadi kan Bang. kita ngomong resolusi lagi trauma dan ketakutan. Salah, trauma dan fobia. Heeh. Salah deh ya. Gue tampar nih Ke. Kita kan tadi habis ngomongin trauma dan fobia. Apa pertanyaanmu? Fobia dan ketakutan itu beda. Kalau mamaku itu soalnya fobia juga. Nah orang lain itu ada yang kayak kamu cuman buat-buat alay banget sih. Padahal yang dia rasakan itu
You Setakut beda. itu. Beda sama takut. Nah, mamaku itu fobia sama rendah. Jadi dia tuh nggak bisa lihat rendah sama sekali. Dia nggak bisa lihat rendah, serius. Rendah baju. Rendah apapun. Emang kenapa dengan rendah itu? Dia bisa lihat, tapi dia nggak mau, dia nggak bisa Sentuh. makan. Makan. Sentuh kalau atau kesenggol gini dia bisa cuci atau mandi tuh sampai benar-benar dia ngerasa udah bersih banget. Oh ya? Jadi kayak kamu misalnya nih jijik kan, tapi ini beda sama jijik loh. Itu lebih dari jijik. Oh. Iya, pokoknya jadi sampai kayak kalau kita itu mau masuk hotel, kita itu harus ngelihat sekeliling Ada ada renda renda kan apa nggak? enggak. Kalau ada dia nggak bisa tidur situ. No. Bakal jadi orang yang kayak aduh, pasti Gelisah jadi gitu. gelisah terus, nggak bisa. Itu Nggak bisa. termasuk apa berarti? Kalau mamaku fobia. 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 Kalau Itu istrinya fobia. calonnya Kak Ibrahim tadi kan trauma. Kalau aku nangkepnya trauma. Karena kalau tadi kan karena dia ada story behind kenapa dia bisa sampai Iya. takut sama api. Kalau Mama Keisha kan emang Fobia, iya memang dia geli juga, tapi bukan berarti yang fobia itu bukan karena dari trauma juga kan, bisa Ya bisa jadi. juga. Oh, Bisa gitu. jadi. Hmm. Cuman mamaku juga memang nggak tahu itu karena kenapa. Itu punya sensor sendiri tahu, misalnya duduk sini nih, terus kita sembunyiin Renda renda di di mana, sana. gitu. Itu dia bisa tahu loh. Itu udah rendah gitu. Iya, dia bisa ada ngerasanya. Bisa ngerasa. Soalnya waktu itu kita tidur nih satu ruangan, kita tuh udah cek semuanya nggak ada renda. Terus malam-malam itu dia gelisah. Pagi-pagi dia bilang gini, kayaknya di situ ada renda deh. Dia tapi nggak berani buka. Terus kita cari beneran ada. Oh, bisa Itu gitu sampai ya. sensornya itu segitu, memang sampai sensitif itu segitunya. Terus mereka bilang gini, kamu loh pendoa, kenapa kamu nggak doa fobiamu sendiri? Emang itu bisa didoakan? Oh Itu iya. nggak iya. bisa. Jadi fobia itu sebenarnya ada terapinya sendiri kan, nggak yang sering-sering berdoa terus ireng. Tapi bukan berarti kita meremehkan doa, bukan. Tapi Enggak. memang itu ada penanganannya teman-teman, begitu. Iya. Berarti kalau Kak Ibrahim tadi kan penanganannya dia ingin mengajari istrinya masak dengan teknik Yang ada. flame supaya dia bisa mengatasi ketakutannya. Iya. Iya, mantap. Oke. Nah, kalau Kak Esther gimana? Apa? Apanya? Nggak mau masak juga. Resolusi yang belum tercapai untuk ya. Resolusi yang belum tercapai ya ini cari Belum keluar dari sini. bukan belum keluar, kayak belum dapat pekerjaan baru. Kalau keluar itu kan Beda. negatif ya Oh, konotasinya. Kita kan orangnya positif ya Keisha ya. Jadi mungkin resolusi yang belum tercapai ya itu tadi belum nemu yang ini. belum nemu jodoh. belum nemu jodoh bisa itu termasuk resolusi. Terus belum nemu lingkungan pekerjaan yang baru juga gitu yang sesuai dengan passion saya gitu. Oh iya. Oh, sekarang berarti belum passionnya. Ini bukan passion tapi keharusan. Oh iya, oke. Ini adalah keharusan dan tanggung jawab yang saya lakukan dengan sungguh-sungguh. I love you perusahaan Pak Frana Gaji. Bercanda ya. Ini apakah ada yang masih mau dibicarakan atau dipertanyakan? Berapa menit waktunya? Nanti akan tambah absurd kalau ini pertanyaan. Iya, berapa menit? Aneh-aneh. Udah lah. Sumpah. Oh, nggak kerasa ya. Wah. Oke, kita closing aja ya, kita Iya. closing. Ya. Jadi Closing mau nyanyi nggak? Enggak. Iya, enggak, kita closing dulu baru ntar Kak Ibrahim yang nyanyi. Jadi gini, Nikahnya Kak Ibrahim. Kak Ibrahim adalah penyanyi nomor satu. Selain analis terbaik, dia juga penyanyi terbaik Di First Date. di divisinya doang. Oh, di divisinya aku dong ya. Aku setuju, aku Yang setuju. mau nyanyi itu cuma Kak Ibrahim tahu. Bumi kah? Oh iya. Sebut nama. Sebut nama bodoh. Ya. Terus. Tit, masa kok Tit ya? Oke, terima kasih ya Kak Ibrahim. Jadi Terima kasih Kak Ibrahim. kita tadi udah bisa mendapatkan jawaban resolusi apa yang udah tercapai dan belum tercapai seorang analis muda di First Date. Anjrit, keren banget kan. Jadi kan kadang orang analis itu kan emang hidupnya terplanning ya kan. Jadi kalau seorang analis itu kan karena hidupnya terplanning, jadi kita mau tahu nih sesuai tidak dengan rencana, dan ternyata memang resolusi yang sudah tercapai dan tidak tercapai, yang belum tercapai itu memang sesuai yang sudah diprediksikan gitu. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Closing yang paling ditunggu-tunggu. Silakan menyanyi. Aku tak mengerti
apa yang ku rasa. Ini lagu sedih. Rindu yang tak pernah hatiku hebatnya. Terus. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah